Adik-adik semua yang ada di kelas tengah dan kelas madya, apa kabarnya di minggu ini? Senang sekali ya kita semuanya tetap mengikuti ibadah sekolah minggu walau secara online. Baiklah adik-adik semuanya, tanggal 21 November 2021 tema kita adalah menyelesaikan tugas. Baiklah adik-adik semuanya, mari sebelum kita mulai ibadah kita, persiapkan semuanya. Persiapkan apa aja itu Kak? Alkitab, hatinya dan pikirannya, supaya ibadah kita dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat diterima Tuhan. Jadi semua adik-adiknya, yang paling penting saat mendengarkan firman Tuhan nanti, ayo dengar-dengaran dengan baik ya. Ayo semuanya, untuk memulai ibadah kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, supaya Tuhan Yesus, ibadah yang kami laksanakan bisa menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan dapat menerima ibadah kami ini. Tuhan Yesus yang baik, biarlah kiranya juga Tuhan memberkati Kak Tia, di mana Kak Tia akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kak Tia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan dan dapat menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana sehingga anak-anak sekolah minggu dapat mengerti serta mereka dapat melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari ya kita bernyanyi, yaitu judulnya Berikanku Hati. Ayo semua adik-adik kita bernyanyi. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Nah adik-adik, shalom semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Tia di dalam cerita firman Tuhan ya. Nah adik-adik yang di rumah, kelas tengah dan kelas madya ya. Yuk, semua pasti sudah menyediakan Alkitab di depan masing-masing ya. Kita akan mulai mendengar cerita tentang firman ya. Kali ini kita akan cerita tentang kitab Perjanjian Lama, yaitu dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Ya adik-adik, dari mana? Hagai 1 ayat 1 sampai 14 ya. Adapun temanya yaitu menyelesaikan tugas. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai,
kita akan berdoa dulu ya. Yuk, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami anak-anak-Mu kelas tengah, kelas madya, kembali untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapak. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati juga Katia yang akan menceritakan tentang firman Tuhan ini. Berilah hikmat, begitu juga adik-adik yang di rumah. Biarlah mereka mengerti, sehingga mereka dapat melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akan cerita tentang firman Tuhan, Kak Tia ada membawa 2 wadah mangkok plastik ya adik-adik ya. Nah, di sini juga tersedia ada batu, ada yang kecil, ada yang sedang, dan ada yang besar. Nah, Kak Tia akan memasukkan ini ke dalam mangkok plastik ini. Pertama, Kak Tia akan memasuki yang besar. Nih, Kak Tia akan masuki semua yang besar dulu. Baru yang sedang. Ini adik-adik ya. Yang sedang. Lalu yang paling kecil ini bisa di sela-sela batu yang besar. Nah, hasilnya bagaimana? Nih, dia muat dan teratur. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang yang kedua, Kak Tia akan tuang kembali dan akan masukkan ke mangkok yang satu. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Ya, yang paling kecil dimasuki yang paling kecil ya, semua kita masukin. Nanti adik-adik bisa dapat bedakan ya, apa bedanya. Nih, baru yang sedang, lalu yang besar. Beda enggak? Rapi enggak? Tadi terlebih dahulu yang besar, yang sedang, lalu yang kecil. Yang kecil bisa di sela-sela yang besar. Sekarang yang kecil dulu baru yang besar, sehingga bentuknya tidak teraturan. Ya, nah, apa maksud dari peragaan ini? Apa ya Kak Tia? Nah adik-adik, di dalam hidup ini ya, tentu ada waktu yang kita harus jalani ya. Nah, wadah ini adalah waktu tersebut dan ini adalah prioritas. Adik-adik, tadi kalau kita memasuki batu yang lebih besar dulu, baru yang sedang dan kecil, itu hasilnya rapi dan bagus. Tapi kalau yang kecil, sedang, dan besar hasilnya berantakan. Nah, apa ya? Hidup ini adik-adik, kita harus mengapain waktu kita harus ada prioritasnya. Ya, apa itu Kak Tia prioritasnya? Prioritas waktu itu ada yang sangat penting, ada yang pentingnya tidak seberapa, ada yang kurang penting. Kalau yang besar-besar ini adalah sangat penting. Kalau yang sedang itu ya agak-agak penting lah, tapi kalau yang kecil itu kurang penting. Nah, jadi apa maksudnya Kak Tia? Adik-adik, ternyata kalau kita menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak baik dulu seperti yang kecil-kecil tadi, batu yang kecil-kecil tadi di bawah, apa yang terjadi?
kita menggunakan waktu yang tidak penting dulu. Contohnya, kita misalnya kita ada tugas di rumah, tapi nanti aja main game dulu. Main game dulu. Sementara game itu adalah tidak penting. Yang penting adalah PR. Kita nanti aja, tapi apa hasilnya adik-adik? PR tidak selesai, apa hasilnya? Guru marah dan akhirnya bisa tidak naik kelas. Nah, jadi kalau kita memprioritaskan belajar dulu, baru di sela-sela itu nanti sudah selesai, baru bisa main game, itu baru baik. Nah, seperti itulah yang kejadian di firman Tuhan, kitab Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan Babel, dikembalikan ke Yerusalem lagi, Tuhan memberikan tugas kepada mereka, yaitu bangunlah bait Allah. Artinya apa? Rumah Tuhan terlebih dahulu, baru mengerjakan rumah sendiri dan yang lain-lain. Ya. Nah, ketika mereka sudah pulang, mereka pertama semangat adik-adik. Wah, semua ada yang menggotong kayu, ada yang bawa batu membangun. Tapi ketika ada tantangan, semangat mereka mulai kendor. Kayak gini kapan selesainya? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka terbengkalaikan rumah Tuhan adik-adik. Mereka mengerjakan hal-hal yang sebenarnya tidak begitu penting, yaitu apa? Membangun rumah mereka sendiri, bercocok tanam, membuat usaha untuk kehidupan mereka. Apa yang terjadi? Karena mereka tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Semua usaha mereka tidak berhasil. Ya, usaha mereka, misalnya mereka berusaha jualan apa, semua gagal, semua rugi. Ketika mereka membangun rumah, bocor sana, bocor sini. Ketika mereka bercocok tanam, tidak berbuah, bahkan kekeringan. Ini izin dari Tuhan. Karena apa? Karena melanggar firman Tuhan, tidak melakukan apa yang ditugaskan oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itulah Tuhan menyuruh Nabi Hagai untuk memberitahukan kepada mereka, yaitu supaya mereka membangun kembali bait Allah atau rumah Tuhan yang sudah diterbengkalaikan selama 20 tahun. Bayangin adik-adik, lama sekali ya mereka tinggalkan, mereka sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing. Nah, disitulah Hagai menyampaikan ini kepada Yosua bin Yosadak dan Zerubabel. Waktu itu mereka penguasa-penguasa di kota itu. Akhirnya dapat dukungan dari penguasa ini, mereka pun semangat kembali mengerjakan rumah Tuhan tersebut. Sehingga rumah Tuhan itu bisa diselesaikan, dan Tuhan berjanji Tuhan akan membantu, menolong, memberkati dan menyertai sehingga rumah Tuhan akan selesai. Tantangan apapun mereka akan dapat lalui karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan berjanji ketika mereka sudah membangun rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka semua usaha mereka akan berhasil. Jadi bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Adik-adik tentunya udah sekolah ya, SD ya, kelas tengah dan kelas madya. Di sini ada pesan Tuhan bagi adik-adik semua. Apa itu? Selesaikan tugasmu yang terpenting terlebih dahulu. Kalau kamu anak sekolah, apa tugasmu terlebih dahulu? Mengerjakan tugas yang diberikan guru, PR. Kerjakan itu lebih dahulu, baru main game. Nah, kalau kamu sebagai seorang anak di rumah, apa tugasmu? Lakukan apa yang
ingatkan oleh orang tua. Lakukan nasihat orang tua. Apa yang disuruh orang tua, lakukan. Nah, kalau kamu sebagai anak Tuhan, apa yang kamu lakukan? Kamu harus beribadah, membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa. Karena ada kata-kata seperti ini di dalam firman Tuhan. Carilah dulu kerajaanku, makanya semuanya akan kutambahkan kepadamu. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah bohong. Ya dan amin. Percayalah, kalau adik lakukan, maka apa yang adik-adik cita-citakan, pasti Tuhan akan berkati dan bisa terwujud. Amin. Ya, jadi saya rasa, Kak Tia rasa, adik-adik sudah mengerti, dan Kak Tia berharap bukan hanya mendengar, tapi melakukannya. Bukan adik-adik saja, Kak Tia juga. Ya, kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini. Sungguh indah firman Tuhan adik-adik. Selesaikanlah tugasmu yang terbaik, yang terpenting. Baru yang kecil-kecil yang kurang penting. Ya, bisa bermain game tapi ada waktunya. Ya, nah adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kakak yakin semua kita diberkati, ya. Nah, untuk itu kita akan berdoa lagi adik-adik. Yuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami baru saja mendengarkan cerita firman Tuhan yang diambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kami agar kami dapat memprioritaskan waktu yang terpenting. Dan biarlah kami juga mengingat akan firman-Mu yang mengatakan, carilah dulu kerajaanku maka semuanya akan kutambahkan kepadamu. Kami yakin dan beriman janji Tuhan ya dan amin. Dan kami pasti Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, ibadah kita akan usai. Untuk menutup ibadah kita akan berdoa bersama. Kita lipat tangan, tundukkan kepala dan matanya ditutup. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan masih menyertai kami hingga saat ini. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami tadi telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Semoga firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Begitu juga adik-adik kami yang di rumah Tuhan, sertai mereka Bapa, agar di dalam menjalani hari-hari mereka tetap mengandalkan Tuhan. Inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami Bapa. Doa ini akan kami sempurnakan dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Salam.